Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Merasa Cemas. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 7 dan 8a. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Herodes adalah pimpinan agama Yahudi. Tetapi saat itu ada banyak nama Herodes. Ada Herodes Agung, berkuasa pada tahun 37 sampai tahun 4 sebelum Masehi. Herodes Archelaus berkuasa pada tahun 4 sampai 6 sebelum Masehi. Ada pula Herodes Antipas, berkuasa pada tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 39 Masehi. Dan Herodes Agrippa, berkuasa pada tahun 41 sampai 44 Masehi. Dan Herodes yang dibahas dalam Injil hari ini adalah Herodes Antipas atau disingkat dengan nama Herodes. Herodes inilah yang telah membunuh Yohanes Pembaptis. Dia membunuh Yohanes Pembaptis karena rasa sakit hati dari Herodias, istrinya. Dengan licik, Herodias memanfaatkan anak perempuannya untuk meminta Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Herodias, istri Raja Herodes yang saat itu sangat berkuasa, masih menyimpan dendam kepada Yohanes Pembaptis. Sebab Yohanes Pembaptis adalah satu-satu orang yang menentang dan mengkritik keras Raja Herodes yang menikahi Herodias. Saudara-saudari terkasih, tindakan Herodes membunuh Yohanes Pembaptis menjadi duri dalam daging, sebab dari hati yang terdalam sesungguhnya Herodes tidak mau membunuh Yohanes Pembaptis. Herodes mengetahui dan memandang bahwa Yohanes Pembaptis merupakan orang benar dan suci. Namun, janji Herodes kepada putrinya untuk memberi apa saja yang dia minta jadi awal dari malapetaka yang menimpa Herodes. Setelah menari dan menyukakan hati Herodes dan tamu undangan, putri Herodes minta kepala Yohanes Pembaptis di atas talam.
permintaan putrinya ini dipengaruhi oleh Herodias, ibunya, yang sudah lama mencari cara membunuh Yohanes Pembaptis. Maka tidak ada cara lain bagi Herodes untuk membunuh Yohanes Pembaptis sesuai permintaan anaknya. Namun, setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, hati Herodes malahan tidak dapat tenang. Ditambah lagi adanya berita tentang kemunculan seorang tokoh yang mirip Yohanes Pembaptis. Artinya, Raja Herodes masih terbawa dengan perasaan bersalah dan takut ada upaya balas dendam. Saudara-saudari terkasih, berita munculnya Yesus ternyata mengingatkan Herodes akan Yohanes Pembaptis yang telah ia bunuh. Mendengar kabar berita itu, Herodes Antipas dihinggapi perasaan cemas. Perasaan cemas yang dialami Herodes bisa berarti dua hal. Pertama, Herodes cemas Yohanes Pembaptis muncul kembali dengan tujuan balas dendam. Kedua, Herodes cemas kehilangan jabatannya, sebab dari berita yang Herodes dengar, kehadiran Yesus berpeluang menjadi pemimpin bangsa Israel. Jika ada pemimpin baru, tentu Herodes kehilangan kekuasaan. Ketika seseorang kehilangan kekuatan dan kekuasaan, orang itu mudah dimusnahkan dan diruntuhkan. Namun sesungguhnya, perasaan cemas yang dialami Herodes dipengaruhi kejahatan dan dosa yang telah dia lakukan di masa lalu. Hal ini menyadarkan kita bahwa kejahatan dan dosa apapun bentuknya akan terus menghantui kita. Dosa dan kejahatan membuat kita menjadi cemas dan tidak damai. Bahkan jabatan raja yang disandang Raja Herodes tidak serta-merta membuat Raja Herodes terbebas dari rasa cemas akan masa lalunya maupun raja cemas akan kehilangan jabatannya. Saudara-saudari terkasih, perasaan cemas dialami setiap manusia. Namun, ada perasaan cemas yang biasa dan ada yang tidak biasa. Perasaan cemas yang biasa dipengaruhi hal-hal yang kecil dan sederhana karena berasal dari sesuatu yang kecil dan sederhana, maka akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya, orang tua cemas ketika anaknya belum pulang dari sekolah. Pada saat anaknya pulang dari sekolah, perasaan cemas itu akan hilang. Sebaliknya, ada perasaan cemas yang tidak biasa. Perasaan cemas yang tidak biasa ini dipengaruhi hal-hal besar dan penting. Karena dipengaruhi sesuatu yang besar dan penting. Perasaan cemas jenis ini tidak mudah hilang dalam waktu singkat, seperti yang dialami Herodes. Perasaan cemas jenis ini hanya akan hilang bila kita mencari tahu penyebabnya dan mencari jalan keluarnya. Dan bagi kita umat Katolik, jika perasaan cemas dipengaruhi dosa dan kejahatan, maka kita dapat mengatasinya dengan mengakui dosa-dosa kita lewat sakramen tobat. Pengakuan dosa secara jujur dan tulus akan menyembuhkan kita dari perasaan cemas yang mengganggu kita dalam hidup sehari-hari.
Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini hidup kita lebih banyak dipengaruhi perasaan cemas, ataukah hidup kita dipenuhi oleh kedamaian dan sukacita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang Engkau wartakan bertujuan untuk membebaskan kami, umat-Mu, dari dosa, termasuk perasaan cemas yang diakibatkan dosa. Buka mata hati kami, agar bisa melihat dosa kami dan mengakuinya. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.